wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan puji syukur bahwasanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang Allah memberikan rahmat, nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat rezeki. Sehingga kita masih bisa untuk melangkahkan kaki menuju madrasah kita ini. Selanjutnya salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah. Konsentrasinya dan itu mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke ya. Aprilia hadir. Arif pun namanya ya. Arsyad, Arsila, Azura, Bintang, Lydia, Afat, Ilham, Kejora, ada berita, Kairani, Dofir Hadi, Fajar Akbar, Haikal, Adam, Nadim, Raja, Muhammad Noval, Rajada, kemudian Randi, Rangga, Revi, Yoval, Alfa, ada berita ya, Zaki, Tiara, minggu kemarin dan kita kan sudah masuk bab 3 tentang akhlak terpuji yang sudah kita pelajari yaitu tentang teman-teman ikhlas, yang kedua taat. Nah, coba siapa yang kita review sedikit pelajaran kemarin ikhlas itu apa? Kemudian niat, ya betul. Kemudian yang taat itu siapa yang bisa? Apa lagi? Haikal, coba lurus dulunya ke depan. Segera. Siapa yang dapat? Apa bilangan? Patuh, tunduk. Nah, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menghentikan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang istiqomah. Ya, materi apa tadi ada 4: ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Oke, kita
suatu konsentrasi atau terkonsentrasi ya untuk melaksanakan suatu perbuatan. Oke, coba lihat bukunya. Pakai istiqomah gimana? Buat cara pakai istiqomah tidak bisa ya. Nah, mempertahankan perilaku baik, contohnya menepati janji serta komitmen dalam ketaatan kepada Allah, komitmen ketaatan kepada Rasul, komitmen terhadap ketaatan kepada aturan yang ada. Sampai sana ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang ragu? Kemudian dampak ada lagi dalam dampak istiqomah, contohnya dalam surat yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, kemudian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, orang yang telah tobat beserta kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada ketemu di dalam buku? Ada tentang istiqomah? Nah, nanti kalau contoh istiqomah ibu kasih tugas. Nah, ibu akan memberikan bentuk gambar, nanti Ananda menyesuaikan mana yang sesuai dengan sifat ini yang empat. Mungkin selanjutnya tentang bagaimana cara membiasakan atau menumbuhkan sikap istiqomah ini. Yang pertama yaitu taubat kita, menyesali perbuatan kita, kemudian kita berusaha untuk menjalani sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu apa? Mengoreksi diri, mengoreksi kesalahan yang telah kita berbuat. Lanjut, kemudian muraqabah namanya. Kira muraqabah itu perasaan yang selalu apapun yang kita lakukan kita diawasi oleh Allah, itu namanya muraqabah. Ya. Dan kemudian selanjutnya menumbuhkan itu mujahadah. Ya. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh menjalankan ya apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Oke? Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Kalau muraqabah apa? Coba. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau introspeksi diri, koreksi diri. Oke. Kemudian tadabbur. Tadabbur itu pernah mendengar kata tadabbur Anda? Apa itu tadabbur? Tadabbur Allah. Merenungkan diri ciptaan Allah yang merenungkan diri. Terus, lanjut. Apa saja yang harus kita biasakan dalam berperilaku istiqomah ini? Kan teguh pendirian ya tadi. Apa itu istiqomah? Teguh pendirian. Nah, yang pertama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, yang kedua, dikira apa ini? Kemudian dapat menerima ketika ditimpakan kepada kita. Menerima dengan sabar. Oke. Yang ketiga, menjalankan ibadah tepat waktu. Nah, sama siapa tadi? Apa tadi? Menjalankan perintah Allah. Nah, ibadah tepat waktu. Nah, selanjutnya, tidak terpercaya dengan godaan kehidupan. Ya. Selanjutnya, kemudian
segala itu cara membiasakan perilaku istiqomah. Baik dong? Ada yang bertanya? Ilham ada bertanya? Coba, tidak bertanya, serius dulu. Dan kemudian apa saja manfaat dari istiqomah ini? Dari dunia, yuk. Apa saja manfaat dari orang yang tinggi pendirian? Nah, orang yang selalu istiqomah akan terhindar dari rasa sedih, kemudian ketakutan. Nah, yang kedua, senantiasa bersabar menghadapi cobaan atau ujian. Mantap itu. Oke, orang yang selalu istiqomah dapat bimbingan dan menjalani kehidupan dengan tenang. Itu manfaat dari istiqomah. Kemudian terakhir, tentu pasti mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, itu materi kita tentang istiqomah secara jelas. Nah, ada pertanyaan? Bisa kita masuk ke taubat? Taubat itu apa pula? Coba siapa yang bisa? Yang menjawab nanti bukan siapa ya? Ya, siapa yang tahu tentang taubat? Ya, taubat. Tunjukkan yang tunjukkan. Ya, oke? Kira tunggu. Jadi inti dari taubat apa? Itu menyesali perbuatan dosa. Kalau siapa apa tadi jawabannya? Lupa. Oke. Taubat. Kembali ya. Arti taubat itu kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang lurus. Nah, taubat adalah upaya untuk meninggalkan dosa yang telah diperbuat, kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Ya, menyesali. Jadi apa saja salah? Kita masuk ke dalilnya ya. Dalil tentang taubat yaitu dalam surat An-Nur ya. Dan juga namanya kata tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat atau taubat yang bersungguh-sungguh. Lanjut. Syarat taubat. Dulu sebelum Bapak. Ya. Apa syarat taubat kepada Allah? Dua macam ya bentuk perilaku taubat. Bentuk perilaku taubat. Taubat kepada Allah. Kenapa? Ya, menyesali segala perbuatan dosa yang telah diperbuat dan kembali ke jalan yang benar dengan sungguh-sungguh menyesal. Ya, contohnya kita meninggalkan sholat. Nah, itu anak kemarin meninggalkan sholat. Nah, ada ustadz berceramah di masjid. Nah, kalau sholat itu wajib. Apabila sholat itu ditinggalkan, maka tanggung dosanya. Ya, nah, kemudian amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Nah, tertegun si Rangga, siapa? Ya. Aku kemarin tidak sholat. Aku akan bertobat. Nah, itu bahasanya kan. Aku akan bertobat. Tidak akan ulang lagi, akan sholat tepat waktu atau menyesali ya. Kemudian yang kedua apa? Kita niatkan dengan benar-benar
Apa itu? Bentuk taubat kepada manusia. Kalau kepada Allah kita minta ampun kan, menyesali. Kalau kepada manusia bagaimana? Meminta maaf, menyesali perbuatan kita terhadap sesama atau orang lain. Nah, itu bagaimana pula caranya? Nah, jauh beda dengan yang bentuk syarat kepada Allah taubat tadi. Yang pertama adalah menyesali ya perbuatan kita yang telah contoh kepada orang lain itu kita menyakiti hati orang lain. Ya, kita sesali. Kemudian yang kedua, kita niat untuk benar-benar tidak berbuat lagi. Yang ketiga, kita tinggalkan yang perbuatan itu. Kemudian yang keempat, kasih hak orang lain. Apa? Memperoleh ketenangan di hidup atau di lain toh? Ada nggak yang ragu sampai tentang apa itu bentuk dari taubat? Nggak ada? Ya, oke. Kita mulai tutup. Dikasih tugas saja langsung. Oke, selanjutnya membiasakan. Ada ya dulu ya, kita cari dampak positif dulu ya. Apa dampak positif dari taubat itu sendiri? Nah, yang pertama adalah memperoleh semangat dan gairah hidup. Dan memperoleh semangat dan gairah hidup. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh kembali ke jalan yang terang setelah menempuh jalan yang sesat. Kemudian memperoleh simpati masyarakat. Ya. Lanjut apa lagi? Coba siapa yang bisa? Evi dulu. Silakan Evi. Lanjutkan. Dampak positif dari taubat tersebut. Memperoleh simpati masyarakat lagi Ya. setelah bertobat. Oke, lanjut Adam. Apa lagi? Dampak positifnya. Tiara, boleh. Tiara? Lambat laut dapat mengembalikan nama baik keluarga yang pernah tercela akibat dosanya. Ya, lambat laut bisa mengembalikan setelah nama keluarga tercoreng, nama sekolah tercemar. Itu dampak dari taubat. Kemudian apa lagi? Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat tidak khawatir dari kejahatan yang ia lakukan pada dirinya atau pada akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut si Arsyad. Apa dampak positifnya Arsyad? Lanjutkan. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan pada dirinya atau pada akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Iya. Lagi itu yang terakhir apa lagi? Jera dan takut akan azab Allah. Oke. Membiasakan lagi. Membiasakan perilaku taubat. Bagaimana caranya? Ada di sana. Nah, bertunjuk satu-satu ya. Kepada silakan Kaki. Yang pertama, membiasakan. Ya, tidak memandang remeh dosa sekecil apapun. Nah, kalau dipandang remeh sedikit demi sedikit itu akan menjadi besar dosa yang kita buat. Ya, yang kedua silakan Haikal. Yuk, bos, silakan Adam. Iya. Sekali orang yang betul-betul taubat itu merasa tidak senang kalau melihat orang lain itu berbuat dosa atau berbuat jahat. Hati itu, orang Indonesia mencari. Ya, lanjut. Siapa yang belum? Apa? Ibu. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan selanjutnya, Ibu. Tadi ya. Sikap hati-hati bergaul dan berteman, ya. Jangan
sampai perbuatan yang kita yang jahat itu kembali lagi, maksiat itu kembali lagi, merokok kalau ada namanya merokok, jangan sampai itu tobat lagi. Tobat ada ya. Jangan dulu aja ilham, nanti ilham yang kena. Ya. Nah, sampai sana sudah. Nah, oke. Kita lihat ya, dari rentetan akhlak terpuji itu dari taat, dari ikhlas, dari istiqomah, dari taubat, dan apa hambatan dalam menunjukkan akal yang baik. Ada yang kira apa? Apa hambatan untuk menunjukkan sikap terpuji? Ayo, Ilham. Nah, tentunya ada godaan. Nah, kalau masih berteman kita dengan teman yang lama yang suka berbuat jahat, yang suka bermaksiat, itu godaannya sangat besar. Kita bisa kembali lagi ke sana, ke lingkungan sana lagi. Oke? Kemudian apa lagi? Tantangan dari lingkungan. Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, itu tidak ada akhlak terpuji yang kita berbuat itu, baik taat, baik ikhlas, baik istiqomah maupun oke. Apa lagi tantangannya? Dari mana kita lagi tantangannya? Nah, yang sangat penting sekali kurangnya kesadaran dalam gimana sebut tadi kurang tobat loh. Nah, nampak orang yang model itu bawa ulang balik. Nah, itu namanya kurang kesadaran diri. Nah, apa lagi? Nah, tidak konsisten. Nah, itu yang tadi tentang istiqomah tuh. Berubah pikiran awak. Ketika kita berteman dengan teman ini, baru pikiran kalian. Berbalik lagi ke maksiat. Ketika berteman dengan teman yang lain, nah berubah lagi. Itu namanya tidak konsisten. Baiklah. Itulah tantangan hambatan dalam menunjukkan akhlak terpuji, adanya godaan, ada pengaruh lingkungan, adanya kurang kesadaran diri, kemudian apa lagi? Itulah untuk melaksanakan akhlak terpuji yang empat. Nah, sampai di sana sejauh Ibu menyampaikan tadi, ada pertanyaan Anda? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, nah terakhir, cara meningkatkan akhlak terpuji apa saja? Untuk meningkatkan akhlak terpuji pada Allah, seseorang itu perlu memiliki kesadaran diri, niat yang kuat dan lurus untuk berubah. Kemudian inisiatif pembentukan akhlak terpuji itu mengikuti apa saja? Membaca, memahami Al-Quran, merenungkan ajaran agama, berkomunikasi dengan orang yang baik, kemudian mengikuti teladan Rasulullah dan berdoa kepada Allah untuk selalu dibimbing ke jalan yang baik. Seperti yang kita 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ya, di 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah aku selalu ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Nah, itu dari rahmat kepada sampai di sana untuk hari ini. Nah, Ibu mengasihkan tugas. Tapi Ibu minta per kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, kelompok 1 Aprilia, tolong catat yang namanya merasa dipanggil. Kemudian tolong catat kelompoknya. Aprilia Alenta, Arif Purnamajaya, Arsyad, Asifa, ya, Bintang Aulia Rahmat, kemudian Harfan. Kelompok 2, Azura tidak ada ya. Nanti Harfan pindah ke kelompok 2 jadinya ya, Pan. Karena ini kurang. Dah. Harfan Pratama, kemudian
Randi, Rangga, Revi, Tiara, kemudian Zaki. Siapa juga ada kan Jopal? Adik itu yang kelompok 4. Dah, silakan menurut kelompoknya masing-masing duduk. Ada juga yang lupa lagi dan Jan. Kelompok 2 jadinya. Karena kurang ya. Oke, nanti siapa yang tercepat mengumpulkan ini dapat reward. Ada di depan kan? Oke, ya. Siapa yang tercepat mengumpulkan? Udah untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Aprilia. Mana? Sesuai dengan kelompoknya dulu. Kelompok 2. Perilaku yang sesuai dengan materi kita. Yang pertama yaitu sifat taat. Mana saja yang kelompok sifat taat? Nah, taatnya kepada siapa? Oke. Kemudian yang kedua sifat ikhlas. Nah, mana saja orang yang berbuat ikhlas. Kemudian yang ketiga bisa kita masuk ke ini sahabat temannya. Gak apa-apa. Kemudian istiqomah. Nah, oke. Taubat juga ada di belakang. Ini ada berapa? Jadi gambar yang ibu apa ini saja yang bu kasih nomor itu yang akan dikelompokkan. Baik dong? Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Segera. Mana dia tadi? Di mana tak? Yang di mana kelompok satu dia? Nah, kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelaskan bentuk apanya fungsi apa yang ada di sana. Siapa saya?
Nandi. Bertamu loh, Bu. Nah, lanjutkan. Nah, soal nomor 1. Tentang apa itu buat kalimat. Ada Bu ini. Boleh, silakan. Nanti ada inisiatifnya. Nah, yang di belakang. Ya, selesai nanti maju ke depan pokoknya ya. Ya. Lanjut lagi. Gambar nomor 2. Kira kita melaksanakan perintah Allah itu lanjut.
bagian 2.